Nih ya, polanya wes ada. Kamu tinggal potong, obras, terus jahit. Oke? Dan jangan lupa, hari ini harus selesai. Bude tahu kan hari ini hari pertama Gendis? Gendis belum bisa, Bude. Ya belajar dong, kau bisa tanya sama yang lain. Jangan banyak alasan kamu nih. Ayo kerjakan. Apa sih, Bu? Kok berisik sih, Bu? Kilo mas, tak ajarin yang benar ponakanmu malah kayak orang bingung tuh piye toh? Ya wajar lah, Bu. Yang namanya juga baru bekerja, belajar. Nah, jadi kamu belain ponakan kamu? Nah begitulah, Bu. Dia itu kan yatim piatu. Kita ini harapan satu-satunya orang tuanya. Alah, jelas-jelas kamu tadi belain dia loh. Kamu jangan lupa ya, hari ini harus selesai. Kalau sampai tidak selesai, tak hajar pokoknya. Urus ponakanmu. Budemu itu memang begitu, wataknya nyerocos. Tapi hatinya itu baik. Ya. Kalau kamu ndak ngerti, boleh tanya tuh sama teman-teman yang lain, pekerja yang lain, yuk. Tanya ya, jangan dimasukin hati. Makasih ya Pak De. Ayo. Kerja. Mas, permisi. Saya bisa dibantu nggak Mas untuk memotong bahan? Waduh, saya lagi motong bahan, nggak sempet ngajarin. Mbak bisa ngajarin saya jahit nggak Mbak? Soalnya saya belum tahu benangnya ditaruh di sebelah mana. Aduh, jangan ganggu deh, saya lagi fokus. Ini pesanan bisa rusak semua nanti. Mbak, ini maaf ya Mbak, saya mau nanya. Ini cara ngobrasnya gimana ya Mbak? Bisa ajarin nggak Mbak? Belum lihat mesin aja, udah banyak tanya. Belajar aja sendiri, pelan-pelan. Saya masih banyak kerjaan. Kamu sempat bilang bahwa kerja di rumah bude kamu tuh berat ya Mbak? Karena semuanya saya ngerjain. Dari pagi, mulai dari obras, jahit, bikin pola. Semuanya saya ngerjain. Ya ampun Mbak, kondisinya nggak nyaman banget Mbak. Dan kok kamu tetap di situ Mbak? Kok kamu betah? Kenapa kamu nggak pergi aja Mbak? Jelas-jelas kamu diperlakukan dengan tidak baik. Karena saya nggak punya pilihan, Mbak. Karena waktu itu kontrakan saya udah habis, Mbak, masa sewanya. Kami tidak punya uang untuk memperpanjang sewanya, Mbak. Dan saya butuh tempat tinggal, Mbak. Ya Allah Mbak Gendis, usia kamu tuh masih muda. Tapi cobaan hidup kamu tuh udah berat sekali Mbak. Saya juga, Mbak. Sebenarnya nggak pengen tinggal di sana. Tapi saya ada alasan lain, Mbak. Kenapa saya harus tetap bertahan di sana? Saya lagi mencari tahu, Mbak, tentang kematian ibu saya. Saya masih nggak percaya, Mbak. Ibu saya meninggal kecelakaan kerja. Dan apakah kamu menemukan sesuatu Mbak? Belum, Mbak. Sampai sekarang saya belum bisa menemukan apa-apa, Mbak. Bukti soal memar itu pun masih misteri buat saya, Mbak. Kenapa Bang Gendis kesana ya?
Mbak. Mbak. Mbak Gendis, Ade, kamu kenapa sih? bukannya Mbak Gendis tadi masuk ke kamar itu ya? Kamu salah lihat kali. Enggak, aku lihat tadi ada bayangan hitam gede banget. Bayangan? Iya, Kamu yakin? yakin. Ya udah, kita ke sana ya, lihat ya. Tapi Mbak, aku takut Mbak. Udah ada Mbak. Kalian mau pada kemana? Pak Ade, jadi tadi Jenar ada lihat sosok yang mirip kayak aku masuk ke kamar yang ada di sana, Pak Ade. Jadi kita penasaran dan kita mau ke sana. Pak D ini hidup puluhan tahun loh. Tidak pernah lihat selawar seliwer, buyungan, bayangan, hunta hantu. Tak ada. Kamu jangan lebay loh, Jenar. Beneran loh Pak De, aku lihat mirip kayak Mbak Gendis masuk di situ. Wis, stop, jangan diterusin. Wis, jangan pernah ngomongin yang aneh-aneh. Sebaiknya kalian sekarang tidur, otaknya biar tidak aneh-aneh. Tidur. Dan ingat, Pak D tidak mau kalian selanang, selonong, deket ke kamar situ. Yuk, camkan. Tidur. Iya Pak Ade. Kok Pak De jadi galak banget ya? Mbak juga nggak mengerti, Dek. Aneh ya. Dicariin kemana-mana, ndak taunya di sini toh. Ada apa, Bude? Pakai nanya ada apa. Kerja, bukan malah santai-santai di kamar. Iya toh kamu Ki. Bude, kita lagi nggak santai-santai, Bude. Ini aku lagi nemenin Jenar. Alasan kamu ini. Kamu tuh di sini kerja ya, bukan malah santai-santai di sini. Bukan gratisan ini, tahu? Iya, Bude. Terus kamu nggak usah bantah. Kau mau tak usir dua-duanya? Mau jadi gelandangan di jalan di luar? Mau? Ya sudah, Mbak kerja dulu ya. Ayo cepat. Mbak, kamu sempat bilang bahwa selama kamu di sana, kamu mengalami kejadian yang di luar nalar. Bisa kamu jelasin nggak, Mbak? Lebih detail lagi, apa yang kamu maksud? Saya benar-benar mengalami kejadian yang nggak masuk di akal, Mbak. Waktu itu saya lagi sendiri, Mbak, di ruang konveksi. Tiba-tiba semua lampu mati, Mbak. Tapi anehnya, Mbak, mesin jahit dan mesin obras itu nyala sendiri, Mbak. Astaga, Mbak. Dan kamu sendirian aja waktu kejadian itu? Iya, Mbak, saya sendirian. Dan belum selesai sampai di situ, Mbak. Tak kenapa, Mbak. Tiba-tiba tangan saya bergerak sendiri, Mbak. Tangan saya megang gunting, tangan saya motong kain di sana, Mbak. Kayak ada mengendalikan, Mbak. Saya coba tahan, Mbak. Tapi tubuh saya malah ikut ketarik, Mbak. Dan saya jatuh, Mbak. Gendis, harus bisa. Pelan-pelan, harus bisa. Harus bisa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Apaan ini? Hah?
Kain berserakan begini. Waduh. Gendis potong-potong semua kainnya gitu Mas. Tadi lampunya mati Bude dan Gendis nggak tahu tiba-tiba guntingnya bergerak sendiri. Semua mesinnya juga bergerak sendiri Bude. Kamu alasan aja kamu. Kamu bikin Budi yang bangkrut, ha? Jawab, Gendis, jawab. Jawab, Gusti. Gak bisa dibiarin ini. Pade, aku nggak bohong Pade. Ini semua bergerak sendiri Pade. Tergunting sendiri semua Pade. Jangan banyak alasan, Gendis. Koko ini rugi. Tadi, Mas. Mula kamu ini makin aneh-aneh ini. Mau tidak mau, kamu itu harus bertanggung jawab. Mengerti? Urusin. Itu kejadian aneh sekali, Mbak. Dan Bude kamu gimana? Apa dia datang ke situ? Bude saya langsung ngamuk, Mbak. Dia lihat semua kain rusak dan dia bilang rugi besar, Mbak. Dan Pade kamu? Pade gimana? Apa dia tahu mengenai ini semua? Iya, Mbak. Dia juga tahu, Mbak. Dan reaksinya sama, Mbak. Dia marah besar. Marah juga. Apa dia memberikan kamu hukuman? Iya, Mbak. Hukuman yang sangat berat, Mbak, buat saya. Bukan cuma Lara, Mbak. Dia larang keluar saya, Mbak. Dan saya disuruh kerja tiap hari, Mbak. Tanpa dia ngasih upah, Mbak. Turunin nih barang ini semua. Ayo. Oh, jangan. Ingat ya, gara-gara kamu bisnis aku jadi gagal total. Rugi ratusan juta. Ayo, turunin. Angkat. Pakai tenaga. Jatuh lagi. Cepat. Lelet nih, Bude. Ayo ditarik toh itu, Dis. Cepat. Jawab sendiri. Rugi kamu. Cepat. Ayo cepet ditarik itu. Ayo. Bude, Gendis boleh minta air Bude? Seteguk saja Bude, seteguk. Apa? Minum? Kau mau istirahat? Kau pikir ini piknik apa? Gara-gara kamu semua kain kegunting tau. Ratusan juta wes melayang. Sekarang kamu tanggung jawab, kamu kerja, gak ada minum-minum. Ayo cepet. Tapi ini panas banget Bude. Gak ada makan, gak ada minum. Semua ini harus kamu kerjakan ya. Nek kamu pingsan, kamu tanggung jawab sendiri. Ojo manja. Ayo kerja. Kamu manja, ya? Masih banyak kerjaan. Cepat. Ayo selesaikan kerjaan kamu. Kapan selesainya kerja kamu lelet? Belum selesai ini. Pade, sebentar saja Pade. Banyak alasan.
Semuanya kain-kain ini harus dimasukin ke konveksi. Ayo cepat. Cepat. Sebentar saja Pak Ade, tolong. Dengerin nih. Tis, gara-gara kamu ini semuanya gagal total. Bisnis aku jadi hancur. Kamu harus tanggung jawab semuanya. Hah? Tanggung jawab kamu. Lelet aja. Ayo, cepat. Ayo. Jenar. Kamu tuh buta kok. Itu tuh pajangan yang mahal. Kamu udah berapa kali bikin masalah di rumah ini, Nar. Kamu tuh selalu bikin sial aja. Bikin masalah. Bude, cukup Bude. Bude kalau mau marah silakan marahi saya Bude. Bude kalau mau menyakiti seseorang silakan sakitin saya. Tapi jangan sekali-sekali sakiti adik saya Bude. Kalian berdua ini memang pembawa sial. Kalian